Hai, Salam, selamat bertemu kembali Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Saya senantiasa bersyukur pada Tuhan, Bapak Mama semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-29. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan, kami haturkan di hadirat-Mu Bapa, sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas perkenan Tuhan, kami boleh dibangun di pagi hari dan tubuh sehat dan nyaman, dan boleh menikmati berbagai aktivitas dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan kami kemampuan, hikmat, agar kami mampu mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan. Dan kami senantiasa dikuatkan Tuhan untuk dimampukan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Markus pasal 9 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-29. Di bawah perikop Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ayatnya yang ke-14, ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu banyak orang itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit dengan sendirinya. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka,
Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi benar-benar mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Bersaudara semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar mengenai Yesus yang mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Belajar dari pengusiran setan. Tetapi yang kita mau sorot hari ini tentang bagaimana orang yang tidak percaya menjadi tetap percaya di dalam Yesus Kristus. Cukup membingungkan, tetapi saya akan menjelaskan bagi kita. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa itu Yesus seperti yang ada dalam pembacaan kita sedang berjalan-jalan mengelilingi tempat itu dan memperhatikan bahwa ada sekerumun orang yang cengang-cengang karena terjadinya satu peristiwa di mana mereka sendiri tidak dapat mengerti, tidak dapat memahami apa yang terjadi dengan seorang anak yang dirasuki oleh roh jahat. Anak yang dirasuki oleh roh jahat ini berada di tengah-tengah para murid. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak dipulihkan, dia tidak disembuhkan, dia tidak kembali kepada dirinya. Roh jahat itu memenuhi tubuhnya sampai kepada titik di mana masyarakat itu mengatakan bahwa anak ini mati, anak ini hampir mati. Bahkan orang tuanya juga menyatakan yang sebenarnya. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa sampai murid-murid tidak dapat menyembuhkan atau menghilangkan roh jahat itu dari dalam tubuh anak yang kerasukan itu? Di ayat yang ke-19, Tuhan menekankan bahwa para murid-murid ini tidak percaya. Tidak percaya. Lalu Yesus berkata bahwa ia harus berapa lama lagi menyatakan kesabarannya terhadap perilaku para muridnya. Menarik karena perlu kita ketahui bahwa di kitab-kitab Injil lainnya Yesus Kristus memberikan kepada para murid-murid satu hikmat kepercayaan untuk mereka dapat mengusir roh jahat. Tetapi mereka berpikir bahwa pengajaran itu merupakan satu kali saja yang terjadi dalam mereka punya kehidupan dan tidak akan lagi mereka harus belajar tentang bagaimana mengusir roh-roh jahat. Jadi mereka menganggap sesuatu itu menjadi enteng sekali. Itulah mengapa bahwa mereka dikatakan dalam pembacaan ini sebagai orang-orang yang tidak percaya. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid sangat percaya diri tentang pekerjaan yang sudah mereka lakukan. Jadi mereka menganggap bahwa mereka tidak harus lagi belajar. Mereka tidak harus lagi melakukan hal yang berulang-ulang karena mereka sudah tahu harus berbuat apa. Mereka mempergunakan mereka punya kekuatan dalam diri mereka tanpa mengundang Allah, tanpa berdoa dan percaya kepada Allah bahwa apa yang mereka buat itu semua berasal dari Allah, berdasar dari Allah. Jadi kalau dalam kehidupan ini juga seperti itu. Kita yang para teolog, ketong selalu berpikir bahwa orang selalu berpikir terhadap ketong bahwa ketong ini adalah orang-orang yang sudah bisa berkhutbah tanpa harus membaca, tanpa harus melihat tafsiran, tanpa harus membaca bahasa asli, tanpa harus menerjemahkan bahasa asli, tanpa harus membaca begitu banyak buku. Orang berpikir bahwa ketong bisa langsung membuat khotbah dengan segampangnya, atau kita tinggal baca internet, atau kita tinggal buka khotbah-khotbah yang ada. Tidak.
Segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan di dalam ketemu kehidupan, memang itu adalah satu kepercayaan yang baik di dalam ketemu diri untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi bukan karena ketemu sudah bisa satu kali melewati itu, lalu ketemu mengandalkan ketemu diri yang sudah bisa itu tanpa melibatkan Tuhan di dalam ketemu punya diri. Jadi Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran ini tentang pengusiran roh jahat bukan hanya soal pengusiran roh jahat, tetapi Yesus Kristus Allah yang hidup itu sedang mengajarkan kepada kita melihat tingkah laku para murid yang ada pada masa dulu dan telah dilestarikan sampai pada sekarang. Kenapa saya bilang dilestarikan? Karena kita selalu mengandalkan ketemu pun diri. Ketemu selalu berpikir bahwa ketemu telah melewati satu tahap, lalu ketemu berpikir bahwa nanti kedepannya ketemu akan bisa lagi. Jadi kita tidak perlu mengulang hal yang sama untuk belajar, membaca, menulis, mendengarkan lagi. Lalu ketemu berpikir bahwa ketemu sudah bisa untuk melewatinya. Tidak. Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk terus belajar. Hidup ini berproses. Hidup ini soal belajar. Jadi kalau kita tidak belajar, kita tidak berproses bersama-sama dengan Tuhan, dan kita terus mengandalkan kita punya kemampuan, kita tidak berdoa, kita tidak membaca Alkitab, maka habislah masa itu. Habislah kemampuan yang dipercayakan Tuhan. Ini menjadi klimaks dari pembacaan kita. Di ayat yang 29, Yesus menjawab bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Satu penegasan di mana Tuhan mau memberitahukan kepada kita bahwa murid-murid atau setiap kita ini selalu mengandalkan kita pun diri tanpa berdoa. Betul? Betul atau benar? Tentu ini adalah sesuatu yang benar dalam kita punya kehidupan. Lalu yang saya mau kasih tahu lagi tentang betapa ajaibnya seorang ayah mengakui bahwa ia adalah orang percaya. Dia percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan atau menyembuhkan anaknya di dalam ketidakpercayaan dia tentang agama itu sendiri, tentang kepercayaan itu sendiri, tentang ajaran Kristus itu sendiri. Tetapi karena kesakitan anaknya dan dia melihat Allah ada di situ, dia percaya bahwa Allah mampu menyembuhkannya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu bentuk kontras di mana antara murid dan orang tua dari sang anak yang mengalami kerasukan ini. Murid-murid tidak memberitahukan secara jujur bahwa mereka tidak berdoa, tidak melaksanakan apa yang diinginkan Tuhan, tetapi mereka langsung melaksanakan dan berandalkan diri pribadi mereka masing-masing. Berbeda dengan orang tua ini, dia menyampaikan bahwa dia tidak percaya, tetapi dia percaya. Jadi dia katakan di ayatnya yang ke-24, segera anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Dia menegaskan bahwa dia adalah orang yang percaya bahwa Allah mampu menyembuhkan anaknya, tetapi dalam kepastiannya juga bahwa dia adalah orang yang tidak percaya dulunya kepada Yesus Kristus. Itu satu pengakuan di mana dia mengaku secara sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dua hal ini akan menyembuhkan ketong pun diri untuk memampukan ketong menjadi berkat dimanapun ketong berada. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin untuk firman Tuhan. Saya akan menutup perenungan pada saat ini dengan mengajak kita semua menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa.
Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kami Tuhan, kami aturkan dalam hadirat Bapa, sebab Tuhan senantiasa baik. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami untuk membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami terbata-bata, tetapi kami percaya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, apa yang kami dengar, semuanya itu oleh menjadi hikmat bagi kehidupan kami, serta kekuatan untuk kami dapat melaksanakannya dimanapun kami berada. Bapa di dalam surga, kami mendoakan seluruh kehidupan kami, rumah tangga, suami, anak-anak, pendidikan anak-anak kami, orang tua kami, pekerjaan, pelayanan, usaha, sakit penyakit kami Tuhan, duka cita kami, sukacita kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing. Kami mohon di dalam Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua. Selamat bertemu kembali. Sampai jumpa.